Fajar 1 Syawal 1444 Hijriah telah menyingsing. Seperti mimpi, kami terbangun dan sudah berada di sini, di tempat yang tak pernah kami rencanakan sebelumnya. Inilah takdir Allah. Gema suara takbir semakin menguatkan keyakinan kami bahwa kemahabesarannya bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mudah bagi kami untuk berada di titik ini. Ada peluh dan air mata yang entah berapa banyak telah menetes membasahi raga dan mengoyak jiwa kami. Hanya satu yang selalu terhujam di dada kami, keyakinan bahwa nikmat Allah yang harus kami syukuri jauh lebih banyak dan jangan pernah kami ingkari. Maka sampai detik ini, ayat Al-Quran yang indah ini selalu jadi pengingat kami. Fa bi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Inilah kilas balik perjalanan hidup kami. Tahun 2004, sejak menikah kami tinggal di rumah orang tua di Pelangi, Majalaya. Hingga lahir anak pertama kami, Ali. Bapak menyekat sebagian rumahnya untuk dijadikan satu kamar tidur, satu ruang TV dan satu dapur. Bagi kami itu sudah cukup. Kami bersyukur dan kami bahagia. Tahun 2006, Bibi mengizinkan kami menempati rumahnya yang ia beli untuk ditempati saat pensiunnya tiba. Perjuangan pun dimulai. Dengan alasan lokasi jauh di luar daerah, kontrak kerjaku sebagai konsultan tidak kuperpanjang. Kuputuskan untuk kembali menjadi guru honorer, walau gajinya tak seberapa. Masa-masa sulit pun kami lalui. Ekonomi terpuruk, aku didera sakit bertubi-tubi, hingga perlakuan saudara-saudara yang memandang kami sebelah mata. Aku pun melahirkan anak kedua, Zahra, dalam kondisi serba sederhana pada tahun 2008. Tapi kami yakin di balik keterpurukan ini, Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah menjauhkan kami dari rasa putus asa. Demi menjaga kehormatan suami, tak pernah kuceritakan kesulitan-kesulitan ini kepada kedua orang tuaku, yang mereka tahu kami dan cucu-cucunya hidup bahagia. Tahun 2010, masa pensiun Bibi tiba. Mau tidak mau, kami harus pindah dari rumah ini. Kami memutuskan mengontrak sebuah rumah tak jauh dari tempat tinggal kami sebelumnya. Dengan menyimpan BPKB motor, seorang teman memberi kami pinjaman, cukup untuk membayar rumah kontrakan 1 tahun. Setitik cahaya mulai masuk ke dalam celah kehidupan kami. Bersamaan dengan Ali masuk SD, aku diterima di sekolah swasta full day school. Selain bisa kubawa serta, Ali bersamaku di sana. Di sekolah ini juga ku terima honor yang jauh lebih besar dari sekolah sebelumnya. Setidaknya aku bisa lebih banyak membantu suami untuk membangun pondasi perekonomian kami. Di rumah inilah, dengan bismillah, kususun serangkaian rencana untuk perbaikan kehidupan kami. Ku kencangkan ikat pinggang, ku atur manajemen keuangan, ku sisihkan sedikit demi sedikit simpanan. Ku mulai bermimpi memiliki tempat tinggal sendiri. Tahun 2013, sang pemilik rumah yang tinggal di Kalimantan berniat untuk menjual rumah yang kami tempati. Bahkan kami boleh mencicilnya. Namun malang, untuk membayar DP 5 juta rupiah pun kami tak punya. Tak ada satupun saudara yang mau meminjamkan. Kami tahu mereka punya, tapi mereka takut kami tak bisa mengembalikannya. Ada hati yang teriris perih ketika terpaksa kami harus tinggal di kantin tempat suamiku berjualan
yang kami kontrak setahun yang lalu. Sepetak ruangan inilah yang kami jadikan kamar, sekaligus ruang TV dan ruang makan. Bersamaan itu pula Zahra masuk SD. Hari-hari yang kami lalui sebisa mungkin kubuat suasana ceria agar kedua anak kami tidak merasakan derita yang sama. Dan di balik derai air mata, kami tetap lantunkan lafaz kesyukuran. Di tahun yang sama, adik perempuanku yang menempati rumah orang tuaku jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sementara mama dan bapak tetap bersikukuh untuk tinggal di Cibenying, bertani dan membuka usaha liobata di penghujung masa tuanya. Aku diminta menempati rumah itu. Demi kenyamanan bersama, kuputuskan untuk membelinya dengan cara mencicil. Bapak memberiku harga yang sesuai dengan kemampuanku. Kami pun akhirnya punya rumah. Dan tahun 2014, kulahirkan anak bungsuku Syamil di rumah sendiri. Tahun 2015, titik-titik cahaya menjadi seberkas sinar yang menerangi kehidupan kami. Alhamdulillah, aku lolos sertifikasi. Saldo tabunganku mulai meningkat. Dengan 3 anak dan amanah dari sekolah yang semakin bertambah, Allah menitipkan sebuah kendaraan roda 4 pertama kami, Mitsubishi SS tahun 1996. Sederhana, namun kesyukuran kami melangit tinggi. Tahun 2016, rumah yang kubeli dari Bapak sedikit demi sedikit kubenahi. Penghasilanku bertambah, tapi gaya hidup tak pernah kuubah. Kami masih tetap sederhana dan menggunakan manajemen keuangan dalam rumah tangga. Doa-doa pun tak pernah luput kami langitkan. Tahun 2017, mobil tua kami mulai sakit. Kami menggantinya dengan yang usianya sedikit lebih muda, Kijang Krista 2001. Tapi tahun ini menjadi tahun berkabung bagi kami, karena Bapak meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Disusul setahun kemudian, Mama juga pergi meninggalkan kami. Demi menunaikan cita-citanya yang belum terpenuhi, aku dan adik bungsuku kemudian berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, mewakili kedua orang tua kami. Sungguh suatu keberkahan. Di tahun ini pula, statusku berganti menjadi guru infasing. Tunjangan yang kuterima 2 kali lebih besar dari guru sertifikasi. Alhamdulillah, pondasi keuangan kami semakin kuat. Dengan prinsip tidak berhutang dan di bawah kendali manajemen keuangan, rupiah di tabungan kami terus bertambah. Hingga tahun 2022, Krista yang sangat kami sayangi, kami lepas, berganti Sigray Innova 2012. Karena rumah kami di dalam gang, beginilah kami saat akan bepergian. Harus berjalan dulu menuju jalan besar, menunggu Abi yang mengambil dulu mobil di garasi di Cibenying. Ini kami jalani sejak pertama punya mobil tahun 2015. Mulai lelah dan berpikir punya rumah yang bisa masuk mobil. Tidak mudah ternyata menjual rumah. Namun setelah melewati drama panjang dan kutempuh jalur langit, alhamdulillah, Allah izinkan kami memiliki rumah yang selama ini kami impikan. Disinilah kami sekarang, Cibeujeuh, sebuah desa yang masih alami. Udaranya sejuk, masyarakatnya ramah. Di sini pun dekat dengan akses pemerintahan, kantor desa, kantor kecamatan, Koramil, dan juga Masjid Agung. Kami tempati sejak tahun 2023 ini, di saat pernikahan kami menjelang 20 tahun. Semoga rumah ini membawa kebaikan
dan membawa keberkahan bagi dunia dan akhirat kami. Amin ya robbal alamin.